lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji Engkau Tuhan. Bawa lidahku, yes, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam
kudusmu, ini tempat sucimu. Oh, ku rasakan kasih-Mu saat menyembah-Mu. Oh, mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu ini tempat kudusmu, kudusmu. Ini tempat suci-Mu, ini tempat kudusmu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu ini tempat kudusmu, kudusmu. Ini tempat suci-Mu, ini tempat kudusmu, kudusmu. Ini tempat suci-Mu, ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu ini tempat kudusmu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudusmu, ini tempat suci, ini tempat kudusmu Tuhan, kudusmu. Ini tempat suci-Mu. Shalom Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam Tuhan Yesus. Biar kita pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelum kita mau memuliakan Tuhan, kita berkata bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau
kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang terus mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Karena tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biar segala yang bernapas memuji-muji-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Mari Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, takkan tergeletak. Tuhan menopang, Tuhan menopang. Apabila ia jatuh, takkan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Kan jemaat Tuhan yang di rumah, kata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, takkan tanpa tergeletak. Amin. Tuhan menopang, Tuhan menopang. Apabila ia jatuh, takkan tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Katakan pada waktu sukar, waktu sukar, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar, Tuhan menolong. Orang yang berkenan. Kembali sekali lagi ya. Pada waktu sukar, sama-sama. Pada waktu sukar, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan Dia hiburkan. Haleluya. Pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan yang menolong orang berkenan kepadanya. Haleluya. Orang yang berkenan padanya. Haleluya. Katakan sama-sama saudara. Langkah selangkah. Amin. Hanya langkah selangkah di jalan Tuhan memimpin. Langkah selangkah, hati-hati melangkah, lakukan dengan doa di jalan kebenaran. Langkah selangkah. Kalau adik-adik di rumah katakan langkah selangkah.
Sekali lagi ya sama-samanya katakan langkah selangkah. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Jalan Tuhan, Jalan Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. dengan doa. Amin. Di jalan kebenaran, langkah selangkah. Apa di jalan kebenaran? Di jalan kebenaran, langkah selangkah. Apa di jalan kebenaran? Amin. Di jalan kebenaran, langkah selangkah. Kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan? Yuk angkat tangan saudara. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan God is so good. Dia Allah yang sungguh baik, Tuhan teramat baik dan kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Katakan God is so good. God is so good. God is so good. Haleluya. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Amin. God is so good. God is so good. He's so good. Jawab baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah bagiku. Ya baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik sekali lagi. Ya Allah baik. Katakan saudara. Ya Allah kau baik Tuhan. Ya Allah baik. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Allah baik bagimu. Allah baik bagimu. Haleluya, berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan dulu saudaraku, kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saudaraku, banyak yang perkara yang Dia perbuat dalam setiap hidup. Kita mau berkata, Kau baik Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
merenungkan kebaikan Tuhan. Sungguh Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang mengerti, bahkan Dia Allah yang peduli. Apapun yang menjadi persoalanmu dalam saat ini, maka kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Dia berkata bahwa Dia penolong kita satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan, yang sanggup menolong, memimpin setiap kehidupan kami. Begitu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, pimpin kehidupan kami ya Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau yang selalu menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau katakan di 1 Korintus Tuhan, bahwa rancangan-Mu selalu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan penuh damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Di umur saudaraku, kita mau kata pujian sekali lagi. Katakan banyak Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau perbuat, ya semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, katakan dengan hatimu saudara. Jangan pidanamu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan. Ya semoga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Kau yang sempurna, nyata dalam hidupku. Mari saudara angkat tangan kita langsung bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau berikan kesempatan untuk kami beribadah Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman bagi setiap kami, Engkau yang berbicara setiap kami hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, biar kebenaran-Mu boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi dan pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kesempatan yang indah yang Kau masih berikan kepada kami untuk bersama beribadah. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya tidak mengurangi
kuasamu, hadiratmu ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus hadir, dan dalam pemberitaan firman Tuhan, kuasamu dinyatakan dan urapanmu buat hambamu. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami semua bukan saja mendengar, tapi mampu melakukan di dalam kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini diberi kesempatan, dan terutama saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Pendeta Rahmadi dan Anita yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita semua, saya percaya, di hari-hari yang kita lalui, masih kita merasakan sulit. Masih banyak yang mengalami tekanan dan banyak persoalan, himpitan, sehingga banyak yang hidup dalam ketakutan. Tetapi jemaat Aries yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan memiliki iman kepada Kristus. Saat-saat sekarang di mana-mana banyak difirmankan tentang iman. Karena kita tahu setiap kita, kalau kita tidak memiliki iman, akan putus asa. Semua yang terjadi di akhir zaman ini, banyak yang terus bertanya, kapan ya? Kapan semua ini bisa berlalu? Kapan corona stop? Kapan pandemi berakhir? Tapi saya mau kasih tahu kita semua, bagian kita semuanya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada hal apapun yang bisa manusia lakukan selain mencari Tuhan saja. Fokus kepada Tuhan. Nomor satu kan Tuhan di dalam hidup kita. Kita fokus pada firman-Nya, intim kepada Tuhan, dan perkatakan firman-Nya. Memang kita sedang di masa pemuridan. Kita semua benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Baik dengan kekuatan, kekayaan, kepintaran kita. Nggak ada yang bisa mampu mengatasi masalah. Bukan hanya kita, bukan hanya se-Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini saya mau kita belajar dari firman Tuhan yang saya ambil di Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, digaris bawahi saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, garis bawah beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba, garis bawah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jemaat Aries yang dikasihi Tuhan, sejak kita menerima Tuhan Yesus waktu kita dibaptis, itu otomatis setiap orang Kristen itu kita seakan-akan tuh masuk di dalam sebuah gelanggang. Gelanggang pertandingan, yaitu pertandingan iman. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus mencapai kemenangan dalam pertandingan iman. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan di 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Biarlah kita semua juga mau berkata, Tuhan, saya juga mau menang dalam imanku. Hari-hari ini kita semua dalam pengujian iman kita. Karena kita berada dalam gelanggang, maka harus diuji siapa menjadi pemenang. Bisa bertahan sampai akhir hidup. Firman Tuhan tadi yang kita garis bawah, di mana dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Siapakah saksi itu? Jadi dalam kehidupan kita ini kan sedang bertanding. Nah, di dalam satu gelanggang, apabila ada pertandingan, pasti sekelilingnya itu ada penonton. Penonton melihat apakah ada kecurangan, penonton melihat apakah itu berjalan dengan baik, siapa pemenangnya. Nah, itulah saksi-saksi di tengah gelanggang pertandingan. Dan dalam kehidupan kita juga begitu. Ada saksi. Saksi pertama, Tuhan. Tuhan Maha melihat. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha mendengar. Yang kedua, saksi kedua, malaikat. Malaikat kan juga ada di sekeliling kita. Dia melihat kita. Dan ketiga, manusia. Saksi ketiga, manusia di sekeliling kita. Manusia yang ada di sekitar kita menjadi penonton. Dan keempat, iblis atau setan juga melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat setan atau iblis. Iblis melihat bagaimana kehidupan kita ketika kita berada di dalam keluarga. Ketika kita di tengah-tengah pergaulan. Ketika kita ada di tengah pelayanan. Di dalam pekerjaan. Jadi setiap hari pada penonton, orang-orang di sekitar kita, malaikat, setan, itu melihat kita. Untuk itu supaya kita jangan jadi Kristen yang munafik. Karena banyak saksinya. Kadang sekalipun seorang pelayan Tuhan masih banyak. Kalau di gereja sangat berbeda dengan kalau di rumah. Di gereja kelihatannya suci banget, kudus banget, lembut banget. Tapi begitu berada di dalam keluarga, berbeda 180 derajat. Tapi ingat, itu berarti kita menipu diri kita sendiri dan menipu Tuhan. Yang kedua, beban. Selanjutnya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Jadi berarti dalam kehidupan kita ini, Tuhan tidak ingin kita membawa beban dalam hidup. Tuhan akan menolong kita. Setiap kita tidak lepas dari beban apa saja. Pencobaan, banyak stres, pikiran, ketakutan. Kadang ada yang sangat banyak, ada yang sedikit. Nah, dalam kehidupan ini, kalau orang yang beriman, dia tidak akan terus mengangkat bebannya. Dia serahkan semua bebannya kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi, ya, seperti apabila ada seorang olahragawan lomba lari. Nah, apakah ketika seseorang dia mau berlomba lari, terus kita kasih dia di sini pegang galon, ini pegang tas, belakang pegang ransel, suruh dia lari. Nggak bedanya dalam kehidupan kita. Di sini khawatir, di sini ketakutan, di sana pikul. Itu banyak. Apakah kita bisa berlomba, berlari, mencapai iman kita? Itu sama nggak bisa. Karena ketika seseorang udah dekat hari-harinya untuk pertandingan,
Dipastikan semua di karantina. Tidak boleh ada yang stres. Nggak ada lagi latihan. Karena apabila ada seorang yang ingin ikut pertandingan, masih mengalami stres, akan sangat menentukan. Pasti akan kalah dalam pertandingan. Demikian juga kita dalam kehidupan, kalau masih penuh dengan beban yang kita mau tanggung sendiri, gak lepas, gak beriman kepada Tuhan, kita akan kalah. Iman kita gak mencapai, gak bisa mencapai finish. Firman Tuhan berkata, tinggalkan semua beban permasalahan hidup, dosa, stres. Karena setiap kita yang hidup di dalam dunia ini gak habis-habisnya menghadapi banyak masalah. Tapi kalau kita mau percaya kepada Kristus, kita harus tinggalkan, berserah, bersandar berharap kepada Tuhan. Karena sering juga dengan banyaknya permasalahan, persoalan, bisa membuat kita tidak bisa mengontrol diri. Manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Begitu masalah datang, langsung deh. Harusnya begitu ada masalah yang besar, kita berusaha kecilkan. Ada masalah yang kecil, dihapus. Tapi sebaliknya, sekalipun orang Kristen masih banyak masalah kecil dibesar-besarkan, digembar-gemborkan. Wah, kalau udah masalah besar, udah deh. Mungkin itu mempermalukan atau gimana. Nah, hari ini firman Tuhan ajarkan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri, bisa beriman kepada Tuhan. Mungkin ada satu ilustrasi, ya hanya ilustrasi ya. Karena saya ingin ambil dari ini, supaya kita bisa lebih mengerti. Seorang peternak sapi, suatu sore dia ikat sapinya di depan halaman rumahnya. Kemudian malam datanglah setan, dia lepas itu tali ikat sapi. Sapi ini jadi dia jalan deh bebas. Dia ke sebelah rumah petani yang banyak tanaman, yang banyak buah-buahan, sayur-sayuran, diinjak-injak lah. Nah, pada pagi hari petani bangun, dia kaget. Wah, ini semua tanaman saya habis, waduh hancur. Begitu dia marah, dia kesal, dia mau tembak itu sapi, dia ambil senapan. Begitu dia keluar, ketemu istrinya peternak, langsung ditembak, dor, mati. Nah, peternak ini dengar, kok ada tembakan? Dia keluar, loh, kok istrinya mati? Wah, dia nggak bisa terima. Dia ke dalam, dia juga ambil senapan. Begitu dia keluar, istrinya petani keluar. Dia juga tembak lah, dor, mati. Nah, petani ini, kok ada tembakan lagi? Dia keluar, dia melihat, loh, istrinya juga mati. Langsung dia ambil lagi senapannya, dia bersiap. Begitu keluar dari pintu, anaknya peternak ditembaklah, dor. Gantian, peternak nggak bisa terima. Dia ambil lagi senapannya, dia keluar, lihat di pintu, keluar, anaknya petani ditembaklah juga. Kemudian dua-duanya bengong. Ada apa ya? Kenapa pagi-pagi begini bisa terjadi kejadian ini? Apa mereka merenungkan? Akhirnya mereka sadar, gara-gara si setan nih. Manusia kan dikit-dikit bilang, gara-gara setan. Setan bilang, enak aja. Saya ini kan cuma lepas talinya. Saya nggak berbuat apa-apa kok. Saya cuma lepas talinya aja. Ya. Nah, tapi kalianlah manusia yang selalu cepat emosi. Tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa menjaga hati. Kadang masalah sedikit aja
melihat orang lain lebih daripada kita, kita cepat iri hati. Kadang kita dendam, benci, bahkan fitnah. Padahal fitnah dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Manusia tidak mau kendalikan diri, tapi selalu salahkan setan. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Nah, dalam hidup kita saat ini, mungkin ada yang mengalami PHK. Janganlah ketika suami kita atau istri kita sedang mengalami di PHK, kemudian berantem, ribut, cekcok, cerai. Ini kejadian ini ada di tengah jemaat. Satu saat mantan tetangga saya Muslim, itu dia telepon saya. Dia bilang, "Ci, tolong saya ya, kenapa? Maaf ya, suami saya di PHK. Bisa nggak saya numpang depan gereja, saya jual nasi uduk?" Oh, saya langsung jawab, boleh. Apa larangan? Dia cuma numpang di depan, bukan di dalam gereja. Kita harus dengan kasih, saya langsung terima. Kemudian saya pesan, sudah berapa orang ketika saya tahu di PHK, saya pesan. Ingat, tolong jangan berantem. Ketika kalian berantem, berkat Tuhan tidak turun. Tapi ketika kalian bisa berdua, berharap, berdoa kepada Allahmu, biar diberkati. Puji Tuhan, kemudian sekarang dia udah nggak jual nasi uduk lagi di depan, cuma berapa bulan, berarti dia udah diberkati. Nah, jadi ketika kita punya masalah, dengan tenang, kita bisa berpikir, apalagi zaman sekarang ya, bisa kita cari uang melalui online, dan sebagainya. Jadi ketika ada masalah, itu harusnya tadi petani datang dengan baik-baik bertanya kepada peternak, "Gimana nih kebun saya?" Nah, mungkin peternak bisa bilang, "Oke, saya ganti." Bukan saling tembak-tembak, yaitu ilustrasi. Nah, demikian juga kita. Ketika ada masalah, apapun permasalahannya, kendalikan diri. Orang yang memiliki iman, dia pasti tidak hidup dalam ketakutan. Orang yang memiliki iman, dia pasti bisa menguasai diri. Jadi tema kita pada sore hari ini yaitu bertekun dalam iman. Orang yang memiliki iman, dia tidak akan cepat emosi. Dia tidak akan cepat lepas kendali, tapi bisa dengan tenang. Ketika ada masalah, dengan tenang berunding, dengan tenang berpikir, dengan tenang menyelesaikannya. Nah, karena ini kita masa pemurnian. Orang Kristen sedang digoncang imannya. Untuk itu mari kita melakukan semua pertandingan ini. Jadi mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, beriman kepadanya. Jadi tidak ada lagi rasa takut, tidak lagi cepat emosi. Jadi kita berlomba. Yang ketika kita berlomba menuju pada akhir finish nanti, kita tetap tekun iman kita. Iman kita terus meningkat naik, bukan turun. Supaya kita mampu menanggalkan semua beban hidup kita. Jadi ketika ada beban, apapun itu, dalam kehidupan ini nggak habis-habisnya beban. Nggak ada. Sama aja pekerjaan rumah. Coba kalau ditanya ibu-ibu, nggak ada habis-habisnya. Pekerjaan rumah nggak ada selesainya. Kadang kalau kita bercanda, kalau mau selesai nggak ada masalah, yaitu 2x1. Pasti udah nggak ada masalah. Jadi selama masih hidup dalam dunia ini, masalah boleh datang. Tapi kalau kita memiliki iman yang teguh, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, fokus kita kepada firman Tuhan, fokus kita yaitu terus berdoa intim dengan Tuhan. Sehingga kita fokus pada akhir hidup kita nanti. Jadi jangan terkecoh oleh hal-hal dunia ini. Kalau kita dekat intim dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Ya,
Seperti lagu hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kita akan bisa mencapai garis finish nanti. Jadi sekarang sudahkah hidup kita berkenan kepadanya? Setiap kita jangan lagi fokus pada corona. Jangan takut virus. Kita harus tahu hidup dan mati kita, setiap kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kembalilah kepada iman kita kepada Tuhan. Hari ini dunia memang sedang dilanda ketakutan. Begitu muncul corona bersama dengan roh ketakutan hadir dalam dunia. Tapi kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, takutlah hanya kepada Tuhan, bukan takut kepada virus, bukan takut kepada corona. Fokus pada garis finish nanti, pada kekekalan. Fokus pada garis finish menuju surga yang kekal. Lebih utama, kita ada di dunia ini, jagalah hati kita, iman kita, kerohanian kita. Jadi kita mengikut Tuhan dengan setia, tekun dalam iman. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus lebih menderita daripada kita. Mulai hari ini kita sadar, kuatkan imanmu. Kuat dalam iman, fokus hanya kepada Tuhan. Nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan nanti mencapai garis finish. Mulai hari ini kita koreksi diri kita. Adakah saya sudah berkenan kepada Tuhan? Saya hidup berkenan kepadanya? Saya hidup memelihara imanku? Sampai akhir kita menutup mata nanti. Kita mau setia hanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dapati kita tidak tergoncangkan iman kita apapun yang dialami masalah dalam dunia ini. Iman kita tetap stabil dalam menghadapi persoalan, masalah apapun. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ngakunya anak-anak Tuhan, berarti kan kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang apapun dia bisa lakukan. Nah, untuk itu kita sebagai anaknya, kita jangan lagi hidup di dalam stres, di dalam ketakutan, di dalam putus asa, tapi kita mau bangkit. Kita ingat, kita hanya fokus kepadanya. Kita bersandar, berharap hanya kepadanya, berseru kepadanya. Tuhan itu tidak jauh dari doa. Tuhan itu dekat, itu kita selalu bawa dalam doa. Ada satu resep juga saya mau sampaikan. Nah, ketika masalah datang, kadang ya, bertubi-tubi. Saya sendiri juga alami. Tapi saya tahu resepnya. Ketika rasanya, nggak enak banget, saya langsung berdoa. Kan Tuhan janji dia kirim Roh Kudus. Jadi saya langsung berdoa, Roh Kudus, tolong dong Roh Kudus, beri saya ketenangan. Roh Kudus, beri saya sukacita. Roh Kudus, beri saya damai sukacita. Jemaat Aries, praktekkan ya nanti ya. Ketika habis berdoa, nggak lama, hati tenang. Semua kekhawatiran, semua risau apapun hilang. Yang percaya nanti praktekkan. Minta Roh Kudus beri saya ketenangan. Roh Kudus tolong saya, beri saya sukacita. Roh Kudus beri saya kekuatan. Itu kita cukup minta. Itu akan nyata dalam hidup kita. Setiap anak Tuhan minta. Dan juga ada satu kesaksian. Apapun dalam kehidupan ini, fokus pada Tuhan, sebut nama Yesus. Punya permasalahan apapun, Tuhan Yesus tolong saya. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus, saya percaya bilur-bilurmu menyembuhkan saya. Nah, itu diperkatakan.
minggu lalu ada jemaat dia adiknya koma, ada di ICU. Terus nggak mungkin saya datang ke rumah sakit. Kemudian dia melalui video call. Saya bilang, sesungguhnya ya, sebelumnya anaknya stres, dia bawa ke gereja, minta saya doakan. Nah udah itu, kemudian dia bilang adiknya. Akhirnya saya bilang gini, namanya Deden. Saya bilang, Deng, ngomong kasarnya ya maaf ya, kamu ini sebenarnya adalah Kristen karatan. Kenapa saya bilang karatan? Apa-apa kalau udah puluhan tahun, itu kan udah berkarat. Jadi saya bilang, kamu itu seperti orang Kristen karatan, tapi harusnya kamu bisa panggil, sebut nama Yesus dalam doamu. Apa-apa utarakan kepada Yesus langsung, tidak perlu melalui hamba Tuhan, melalui gembala. Setiap kita diberi kuasa kok untuk meminta. Akhirnya dia bilang, iya Bu. Nah, ketika dia serahkan, dia lihat ini adik saya tidak sadarkan diri, ya akhirnya ya udah, saya bilang taruh aja di kupingnya, saya doakan, Yesus, Kau yang berkuasa. Yesus, saya percaya Kau sanggup sadarkan dia. Tuhan Yesus tolong. Sehari atau 2 hari kemudian dia bilang, puji Tuhan, dia kasih lihat lagi. Adiknya udah sadar. Saya juga sendiri merasa puji Tuhan. Saya merasakan benar-benar ketika kita sebut nama Yesus, Yesus turun tangan. Yesus langsung menolong kita. Itulah iman kita. Iman kita pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang sudah mengalami penderitaan, udah mengalami difitnah, udah mengalami semuanya. Untuk itu kita manusia, kita anak Tuhan, kita juga harus punya iman yang teguh, punya iman bersandar berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, biarlah Tuhan dapati kita tidak tergoncang iman kita seluruh jemaat Aries. Iman kita tetap stabil. Iman kita timbul, tidak tenggelam dalam nama Yesus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita yang sangat penting, yang sangat perlu, yaitu iman percaya kita. Bertekunlah dalam iman. Apapun permasalahanmu, beritahu Yesus, bawa dalam doa, dan Tuhan pasti menolong. Orang Kristen yang benar-benar Kristen memiliki iman, dia tidak akan takut. Dia tidak akan gentar apapun yang terjadi di sekelilingnya. Saya punya kesaksian, masih ada waktu. Saya punya kesaksian pribadi. Nah, waktu COVID mulai, banyak pendeta kan tiap hari dengar meninggal. Akhirnya saudara saya pesan, awas ya, kamu tidak boleh besuk kalau ada yang sakit. Cukup aja kamu melalui telepon. Karena udah banyak gembala yang pergi besuk, kemudian pulang koma, akhirnya pulang. Saya sih diam, saya nggak jawab. Kemudian dia juga pesan, jangan sekali-sekali ke rumah sakit. Aduh Tuhan, saya ini kan hamba Tuhan, saya ini gembala loh. Jemaat kalau meninggal, masa saya bilang siapa? Tapi kan bukan serumah. Saya diam aja. Singkat cerita, puji Tuhan, saya udah melayani 3 kali, 4 kali di rumah sakit, 3 kali penguburan. Nah, dia pesan, seandainya kamu tidak mendengar nasihat saya, terjadi apa-apa, maaf ya, saya tidak akan melihat. Saya tidak berdosa kepada Tuhan. Karena saya udah pesan, jangan sekali-sekali kamu pergi doakan atau melayani besuk atau melayat ke rumah duka. Tapi hanya saya puji Tuhan, semua saya bisa berjalan, saya tetap sehat. Nah itu semua, kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan takut. Apapun yang terjadi, kita tak percaya hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Ketika lagi musim corona, anak mantu cucu saya 7
semua kena. Saya sendiri, saya hanya minta Tuhan lindungi saya. Saya nggak minum 1 butir pun vitamin. Saya bebas biasa aja. Saya cuma ada ramuan anti corona, itu yang saya minum. Akhirnya puji Tuhan saya nggak apa-apa. Apalagi kita sama-sama dalam keluarga, kamar mandi sama bersama, dapur bersama, kamar 3 sebelah. Tapi itulah mujizat. Kalau kita tidak takut, pasti Tuhan tolong. Justru ketika kita ketakutan, itu imun turun. Ketika kita memiliki iman yang tekun, iman yang kuat, iman ini kalau naik, imun kita otomatis naik. Kalau kita orang sehat aja, waktu kita lagi ketakutan, itu otomatis imun kita turun. Untuk itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bertekunlah dalam iman, berpengharapanlah kepada Tuhan. Jangan ada ketakutan, jangan ada apapun yang membuat kita takut, tapi kita takutlah hanya kepada Tuhan. Dan kita senantiasa bersukacita, berpengharapan, supaya kita memiliki iman nanti ketika akhir finish iman kita jadi pemenang dalam pertandingan. Kiranya Tuhan menolong kita bukan saja menjadi pendengar, tapi mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kita membahas tentang iman. Karena kami tahu sering Tuhan dalam menghadapi masalah, iman kita cepat jadi turun, imun kita pun turun. Tapi hari ini kita tahu bahwa kita harus bertekun dalam iman, maka imun kita juga ikut naik. Dan kita tetap percaya, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Dalam bertekun dalam iman, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan selalu mampu menolong kita di dalam segala hal. Bila kami merenungkan firman Tuhan dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Makasih jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Muda Syumi. Tuhan Yesus menyertai dalam segala hal yang dikerjakan. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk mendukung proses renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diakon Gunawan dan Diakon Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diakon Francisca atau Saudari Maria. Komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya. Jemaat diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 Oktober pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi pemberian dan penggunaan dana diakonia dapat diperoleh pada saya atau Bapak Yanto atau Saudari Sulastri.
Dan mari kita saling mendoakan agar seluruh jemaat Tuhan mendapat kekuatan dan tuntunan Tuhan untuk menjalani hari-hari ini dan tetap setia sampai akhir. Ya, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Christopher J. Kurniawan pada 11 Oktober, Saudari Michelle Angelica Harley pada 13 Oktober, serta Bapak Lau Sin Ho pada 15 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Obituari. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Kasirun, ayah dari Bapak Nathan, ayah mertua dari Ibu Lydia, pukul 10 malam. Dan telah dimakamkan hari Sabtu 9 Oktober di Semarang. Gembala dan seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, biar kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Obituari. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Magdalena Rehuela Sokota, adik dari Saudari Indah Alamsyah Sokota, pada hari Jumat 15 Oktober. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita diberkati firman Tuhan, amin. Kita mau belajar memiliki iman yang teguh dalam Tuhan lebih lagi. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara, yang undang kita mau berdiri. Kita akan satu pujian, bersyukur kepadamu Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita tangan saudara, haleluya. Kau adalah Bapa kami dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, Roh sukacita. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu ini. Yang menyampaikan kepada kami untuk kami beriman dan hidup dalam iman. Faith. Kalau sebagai iman datang dari pendengaran dari firman Allah. Terima kasih ya Bapa untuk jemaat-Mu. Kau yang merawat, Kau yang mencukupi. Tuhan, yang Kau bukakan tingkap-tingkap langit dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami sehat Tuhan. Amin.